Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Pondok Pesantren Harisul Khairat Bumi Hijrah Tidore bersama narasumber kita dan juga pendamping moderator. Saya tidak perlu memperkenalkan kedua ustadz ini karena di pembahasan kita yang pertama teman-teman pasti sudah mengenal kedua ustadz yang bersama-sama dengan saya di depan ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair fi kulli hal. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Masya bi Allah. khair wa afiyah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas masih tentang pembahasan yang sama. Kalau di pembahasan yang pertama tentang esensi puasa, pembahasan pada malam hari ini tentang ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang, beberapa teman di luar sana yang menanggapi sekaligus meminta penjelasan terkait dengan kebahagiaan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ada pertanyaannya begini, Ustadz, tolong ditanyakan kepada Ustadz yang memberikan penjelasan pada pertemuan yang pertama, tolong ditanyakan kalau kita menyambut bulan suci Ramadan itu kan harus bahagia, dan itu ada hadis ya, katanya ada hadis, tapi apakah hadis itu merupakan hadis yang bersanad atau tidak bersanad? Nah, sehingga ada semacam kebingungan, sehingga penanya ini ingin meminta penjelasan kepada Ustadz terkait dengan hadis ini. Kira-kira begini Ustadz, hadisnya karena saya tidak terlalu mendalami hadisnya, tapi kurang lebih artinya kalau kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, maka diharamkan tubuh kita di api neraka, Ustaz. Nah, jadi seolah-olah hanya cukup dengan bahagia menyambut bulan suci Ramadan saja, itu kita sudah diharamkan di api neraka, Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz menjelaskan pertanyaan ini, Ustaz? Atau jangan-jangan hadis itu maudhu. Nah, itu Ustaz. Maudhu itu apa? Maudhu itu dibuat-buat, palsu. Memang ada orang yang mengarang hadis, ada juga mengarang sanadnya untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan tertentu. Ya, maka kita gali lebih dalam hadis ini, sanadnya apakah mutasil beneran atau dibuat-buat. Apalagi kalau yang menyangkut Apalagi soal bahagia politik di bulan suci Ramadan ini kan kurang lebih di Al-Quran ya Ustaz. Di Al-Quran. Di Al-Quran. dan apalagi soal politik tuh banyak hadis-hadis maudhu untuk kepentingan pribadi. Maka kita akan bahas. Ya, silakan. Oh, terima kasih sebelumnya untuk penanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Yang perlu kita teliti pertama, teks hadis tersebut hanya ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin karyanya Syekh Utsman. Yang mana Syekh Utsman tersebut bukan termasuk orang yang ahli hadis, akan tetapi seseorang yang memang potensinya itu ada di hikayah atau ada di sejarah, potensinya bukan ada di ahli hadis. Kemudian teks hadis tersebut, man fariha bidukhuli Ramadan, itu seseorang yang bahagia ketika masuk bulan Ramadan maka tubuhnya diharamkan dibakar api neraka. Itu merupakan hadis yang mana tidak memiliki sanad di kitab Durratun Nasihin tersebut. Jadi sanadnya itu langsung qala Rasul, qala Nabi. Tidak Langsung Tidak ada Tidak dari ada siapa, dari siapa, dari siapa hadis itu. Enggak ada, langsung qala Rasul gitu. Oleh sebab itu kemudian sebenarnya mengenai masalah hadis ini ya, hadis ini sudah banyak diteliti. Salah satu yang meneliti ya
guru besar di Indonesia saja, guru besar hadis, saya lupa namanya itu ya, itu sudah mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis maudhu. Kemudian setelah dicocokkan dengan perkataan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, salah satu dari ciri-ciri hadis maudhu ialah apabila ada sebuah perbuatan atau amalnya agak seberapa tapi pahalanya luar biasa, ganjarannya luar biasa. Itu bermasalah itu. Maksudnya cuma bahagia, tiba-tiba setelah bahagia maka secara otomatis kita diharamkan tubuh kita dibakar api neraka. Itu cuma bahagia. Seakan-akan amal yang lain ditiadakan, nggak dilihat. Entah itu nggak sholat atau bermaksiat. Apalagi Ustaz, ukuran bahagia ini kan macam-macam. Nah. Dan setelah kita meneliti kembali, kita putuskan sudah bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis maudhu atau hadis palsu. Yang mana hadis palsu itu diperinci jika kita mengetahui bahwasanya hadis tersebut hadis maudhu, tapi kita masih membawakan hadis tersebut mengatasnamakan Nabi Muhammad, contoh qolan Nabi ... padahal maudhu, maka kita masuk ke dalam kategori ancaman mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Seseorang yang berdusta membawa-bawa namaku, kata Rasulullah, maka api neraka yang sudah menunggu. Oleh sebab itu lebih baik jangan sampai memakai hadis tersebut, karena hadis ini sudah banyak yang memvonis bahwasanya merupakan hadis maudhu atau hadis yang palsu. Lagian kita sekarang mikir lagi ya, seseorang yang bahagia ketika di bulan Ramadan maka akan terlepas dari api neraka. Pertanyaannya, ketika saya menanyakan pada tetangga saya atau teman-teman saya mau nanya ke kamu, apa? Kamu kalau waktu Ramadan bahagia gak? Bahagia. Saya tanya lagi, kenapa bahagia? Banyak makanan, banyak takjilan katanya. Orang tipe kayak ini masa diharamkan masuk neraka ini? Berarti bahagianya itu karena makanan, bukan karena Ramadannya. Bukan karena Ramadannya itu bahagia. Jadi kalau seandainya dimutlakan bahagia masuk, bahagia kenapa? Banyak makanan, pernak-pernik. Kemudian pada waktu bulan Ramadan itu gak susah nyari makanan. Maka secara otomatis, masa hal yang seperti ini menyebabkan dia mutlak masuk surga dengan artian nerakanya ditiadakan? Itu tipe orang yang kedua, yang pertama. Titik masalahnya itu bahagia yang bagaimana? Ketika memasuki Ramadan, bahagia seperti apa yang masuk kategori bisa diampuni oleh Allah? Nah, mengenai masalah diampuninya tersebut, maka kita akan ada tuh ayat di Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, maka pada waktu itu kita bahagia. Kita vonis sekarang, vonis bahwasanya hadis yang pertama tersebut merupakan maudhu. Oleh sebab itu jangan kita pakai. Seandainya kita memang mau memakai, dengan artian kita seandainya berdakwah atau berpidato bahwasanya kita untuk menghadapi bulan Ramadan harus penuh dengan kegembiraan, maka udah gak usah pakai hadis itu, tapi langsung pakai ayat Al-Quran tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, maka hendaknya kita bahagia. Tapi tipenya itu bukan bahagia karena banyak makanan ya. Akan tetapi bahagianya tersebut ya karena kalau di bulan Ramadan sesuai banyak hadis-hadis sahih, rahmat Allah diturunkan, kemudian pahala kita dilipat gandakan. Perbuatan baik kita pahalanya itu bukan dibalas hanya 1-2, tapi hanya dibalas 10 sampai 100 sampai 700. Itu pintu rahmat di langit dibuka, sekaligus sudifatis syayatin, sekaligus setan itu dibelenggu. Jadi kebahagiaannya persoalan itu, persoalan karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya itu bahagianya, berarti bahagia yang manusiawi itu. Bahagia yang manusiawi. Tapi malah gini kadang, banyak terjadi teman-teman saya masih ke bulan Ramadan, aduh mau puasa lagi sudah. Jadi bukannya bahagia tapi malah mengeluh. Kenapa puasa nggak bisa makan, nggak bisa merokok, nggak bisa ya, aktivitas seperti biasanya karena lapar. Bukannya bahagia tapi mengeluh sebaliknya. Aduh mau puasa lagi. Jadi itu gimana, nggak masuk kategori bahagia malah mengeluh. Berarti
Berarti secara otomatis menghadapi Ramadan tersebut bukan dengan sebuah kebahagiaan, namun dengan keluhan. Keluhan. Seakan-akan puasa itu beban yang berat ini. Padahal Tuhan juga banyak hikmahnya. Nahan lapar. Lagi ya gimana? Oh, biasanya perut ini yang menggiling tiap hari, di stop mesinnya biar sehat. Nah, yang perlu kita teliti sekarang bahwasanya anna kulla udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khasin bih. Seluruh anggota tubuh kita itu oleh Allah diciptakan sekaligus diberikan kemampuan atau potensial secara spesifikasi. Contoh tangan, maka potensial tangan ialah memegang keras, mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengarkan, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan. Tapi ada satu anggota yang mana anggota tersebut tidak kasat mata, yaitu hati. Tapi hati bukan yang hanya yang berbentuk ini, yang ini bukan. Tapi hati yang mana hati tersebut yang tidak terindrawi. Saya pikir hati yang ada love-nya itu. Yang ada loh. Istilahnya hati sanubari. Sanubariun itu. Jadi kalau tangan itu dibuat atau diciptakan oleh Allah untuk memegang, ketika tangan sudah tidak mampu memegang, maka dianggap tangannya tersebut sakit, bermasalah berarti. Ketika mata diciptakan oleh Allah untuk melihat, kemudian tidak bisa melihat, berarti juga sakit. Begitu juga roh kita dan hati kita, itu diciptakan oleh Allah agar kita bisa menerima hikmah, sekaligus agar kita bisa menerima mana yang baik dan mana yang buruk, sekaligus bisa apa ya, hikmahnya atau faidahnya adalah kita bisa berbuat baik sekaligus menghindari sesuatu yang buruk. Itu hikmah dibalik terciptanya hati kita. Dan pertanyaannya sekarang, ketika hati tersebut sudah tidak bisa menerima hikmah dari Allah, sudah tidak bahagia ketika mendengarkan Al-Quran, kemudian sudah tidak bahagia terhadap rahmat-rahmat Allah yang oleh Allah berikan, karena bahagia itu bukan pekerjaan tubuh ya, tapi pekerjaan hati. Oleh sebab itu kebahagiaan itu kan kalau dalam ilmu logika itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Seperti cinta, bahagia, marah, benci, sedih, itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Karena kenapa? Sesuatu tersebut merupakan hal yang tidak bisa terurai tapi bisa dirasakan. Gak ada yang mampu mendefinisikan apa Kalau cinta. sudah didefinisikan itu berarti sudah kalkulasi. Sudah kalkulasi sudah. Berarti masih perlu dipertanyakan cintanya itu. Beneran apa enggak? Karena yang namanya cinta enggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Itu masalah perasaan ya, kembali ke konteks hati tadi. Bukan bahas cinta. Tapi sesuatu yang berkaitan dengan rasa itu hal yang tidak bisa didefinisikan. Namun bisa dirasakan. Contoh, sekarang kan kita bahagia. Ketika hati kita sudah tidak bisa bahagia ketika kita mendapatkan ilmu baru, dan hati kita tidak bisa bahagia ketika kita mendapatkan kabar bahwasanya Allah memberikan rahmat yang besar di bulan Ramadan, maka pada waktu itu yang bermasalah adalah orangnya, hatinya yang bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Karena hati itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hati itu tercipta, seseorang itu secara natural manusiawi, secara natural itu pasti merasakan kebahagiaan jika terdapat sebuah kabar bahwasanya dosanya diampuni di bulan Ramadan ketika kita beramal. Itu kabar baik. Ketika kita tidak bahagia, contoh, kamu ketika berpuasa maka pahalanya seperti ini dan seperti itu. Ketika kamu berpuasa pahalanya oleh Allah, maka secara otomatis innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Puasa berkaitan dengan kesabaran, dan kesabaran ialah pahalanya tidak ada tara. Kemudian Allah berkata bahwasanya puasa tersebut fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah, dan saya yang akan membalasnya tanpa lipatan ganda yang diketahui. Jadi lipatan gandanya hingga Dihitung berapa, 10, 20. Tapi kita secara otomatis hati kita menolak dengan hati yang tidak bahagia. Maka pada waktu itu bagaimana Ustaz? Padahal oleh Allah disuruh bahagia. Padahal itu tekanan. Kata siapa tekanan? Oh iya Ustaz, berkaitan dengan tekanan ya Ustaz. Kalau menyambut bulan suci Ramadan itu kan kita harus bahagia. Harus bahagia. Nah, tapi di sisi lain ada yang menanggapi bahwa puasa itu kan kita itu tertekan sebenarnya. Maksudnya
maksudnya kalau kita tidak puasa berarti kita punya hutang yang harus kita lunasi setelah Ramadan misalnya. Nah itu sementara definisi bahagia itu kan harusnya tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Kalau sudah tertekan berarti harusnya puasa itu tidak bahagia karena kita sudah tertekan dalam melakukan puasa itu. Wow. Bagaimana? Oleh sebab itu kembali pada yang awal. Secara fitrah atau secara natural kemanusiaan, maka pada waktu itu kita tidak akan mendapatkan tekanan. Karena kenapa? Kita itu digerakkan oleh dua hal yang berbenturan. Yang pertama nafsu, dan yang kedua adalah syariat atau perintah Allah. Yang pertama perintah nafsu, dan yang kedua perintah Allah. Kemudian hati kita itu berada di tengah-tengah. Ketika hati kita tersebut sudah ittaba'al hawa, mengikuti hawa nafsu terus-menerus, maka sesuatu yang seharusnya berbahagia dari aspek syariat kita gak bahagia. Contoh, kamu puasa. Kenapa kamu puasa? Dan kamu harus bahagia di puasa ini. Nah, pada waktu itu ketika kita tidak merasakan tertekan dan tidak bahagia, maka secara otomatis hati kita atau diri kita sedang berada dalam keadaan yang tidak seyogyanya, dengan artian dalam keadaan sakit. Hati kita dalam sakit hati berarti. Kenapa? Tidak fitrah. Fitrah itu tidak natural. Natural manusia itu adalah baik. Kalau sudah merasa berat terhadap puasa ini, itu bukan orang baik. Berarti kembali ke konteks hati yang bermasalah tadi. Yang bermasalah. Jadi hati itu nggak berfungsi sebagaimana hati pada umumnya. Maksudnya tugas fungsi adanya hati itu sebagai apa? Kayak tadi yang dijelaskan, tangan untuk memegang, mata untuk melihat, hati untuk merasakan. Ketika hati nggak ada perasaan seperti itu, ketika mendapatkan rahmat yang banyak di bulan Ramadan dan juga hikmah yang luar biasa, hati nggak bisa merasakan, berarti itu hatinya yang bermasalah. Ibarat ini lagi, Rasulullah itu kan berkata, wajuilat qurratu aini sholat. Jadi Rasulullah itu kebahagiaannya bukan OTW, tapi kebahagiaannya adalah sholat. Jadi bukan tekanan kalau ke beliau. Karena kenapa? Karena seseorang yang beribadah dengan tekanan itu ciri-ciri orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka sholat maka mereka bermalas-malasan, merasa tertekan. Yuraunan nas, sukanya itu ria. Dengan artian kalau dilihat manusia pamer, semangat. Kalau dilihat manusia. Kalau nggak dilihat, ya enggak. Istilahnya cari muka. Cari muka. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Berzikir tapi hanya sedikit. Itu ciri-cirinya orang munafik. Berarti kalau seandainya sudah malas beribadah, sekaligus sudah malas mencari ilmu, dan malas mencari hikmah, sekaligus merasa bahwasanya puasa ini sebuah tekanan, berarti hatinya bermasalah. Berarti dia sudah berada di posisi tidak manusiawi. Dia berada di posisi tidak manusiawi. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, padahal puasa itu sebuah tekanan, bagaimana mau bahagia? Maka kita jawab sederhana, bahwasanya ya kembalikan dulu dirimu ke manusiawi. Yang menganggap tekanan ini kan kadang-kadang misalnya siang kita harus menahan lapar, nggak boleh makan. Puasa kita harus membayar puasa kita. Dan juga nggak bisa minum, merokok, dan aktivitas pun kadang terbengkalai. Karena ya energi kita kan nggak makan. Kadang ya malas, juga capek, lapar, haus. Itu kan tekanan. Itu yang dijadikan tekanan. Tekanan dari siapa? Dari syariat. Sedangkan engkau melanggar peraturan syariat, itu tekanan dari siapa? Ayo, ini balik nanya ini. Ketika kita merasakan hal itu merupakan tekanan, kita puasa tekanan. Karena kenapa? Ditekan oleh syariat. Kita melanggar tidak berpuasa, itu tekanan siapa? Diri kita sendiri. Tekanan nafsu itu. Lebih baik ditekan syariat daripada ditekan nafsu. Berarti ini kembali ke pembahasan tadi, ada nafsu, ada hati. Ada hati. Tinggal kita pilih yang mana. Ikut nafsu apa ikut hati? Hati sanubari. Yang 10 mauludin yuladu alal fitrah. Ibarat gini bang. Ada maling, itu pekerjaannya adalah mencuri. Iya kan? Nah, sedangkan syariat itu memerintah atau melarang kita mencuri. Pertanyaannya sekarang, syariat menekan kita untuk tidak mencuri, nafsu menekan kita
untuk mencuri. Syariat menekan kita untuk berpuasa, nafsu menekan kita Untuk tidak tidak berpuasa. Sebenarnya tekanan itu ada atau tidak? Jadi ditanyakan, puasa itu merupakan tekanan. Tekanan dari siapa? Syariat. Kamu tidak puasa itu tekanan juga. Tekanan dari siapa? Nafsu. Ujung-ujungnya tekanan semuanya. Ujung-ujungnya tekanan. Berarti kesimpulannya kita tinggal milih syariat apa nafsu. Ngopi-ngopi ya. Dan ada lagi Ustadz yang ini agaknya aneh, bukan aneh sih, lucu. Kayaknya lucu kedengarannya. Seakan-akan kalau puasa itu semua yang sebelumnya puasa itu nggak maksiat, tapi ketika puasa dihitung maksiat. Semisal, puasa, sholat. Ya emang kalau nggak puasa nggak sholat gitu. Ya terus puasa jangan maksiat, jangan pacaran gitu semisal. Maksiat. Ya emang kalau nggak puasa pacaran nggak maksiat. Nah itu seakan-akan hal yang maksiat di luar puasa itu dihitung tidak maksiat. Tapi ketika masuk bulan Ramadan dihitung maksiat. Nah ini anggapan yang kurang benar Ustaz. Kalau seperti itu ya. Saya pernah menemukan hadis tapi saya redaksinya agak hafal itu. Bahwasanya di bulan Ramadan ini kita memang betul-betul harus berhati-hati. Soalnya di bulan Ramadan ini, perbuatan baik kita dilipat gandakan, begitu juga perbuatan buruk. Jadi lebih fatal. Itu. Jadi kalau di bulan Ramadan, seandainya selain di bulan Ramadan kita berpacaran dosanya hanya 1, maka di bulan Ramadan 10 dosanya. Jadi lebih fatal kalau di bulan Ramadan ini. Ada hadisnya saya tapi gak hafal redaksinya itu hadis. Gak kayak ngerasa nih ya, gunjing, gibah. Kayak ibu-ibu, ya gak hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak, laki-laki juga sama. Ketika mau membicarakan tetangganya, puasa jangan gibah. Dan terus kalau bukan puasa boleh gibah gitu. Namanya dosa ya dosa. Jadi kayaknya sebagai seorang yang manusiawi ya, maka secara otomatis hati kita itu setidaknya dianulir atau difilter oleh dua hal, karena ada dua pengatur dari hati kita. Yang pertama adalah perintah Allah dan yang kedua adalah perintah hawa nafsu. Kan kita itu sering mendefinisikan sebuah kebahagiaan. Apa yang dinamakan kebahagiaan? Kebahagiaan itu merupakan sebuah ladzatun atau sebuah kenyamanan karena kita bertemu dengan sesuatu yang kita sukai. Pertanyaannya, yang kita sukai itu kadang versinya itu diversikan ke nafsu. Kebanyakan. Contoh gini ya, orang yang nggak pernah sholat, ketika nggak sholat itu kan bahagia. Nggak sholat kan bahagia. Jauh dari Allah, nggak pernah sholat. Ketika nggak sholat bahagia, iya kan? Maksudnya ia merasa nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, seneng. Karena sesuai dengan keinginannya katanya. Akan tetapi kalau orang yang jarang sholat, yang sering sholat, ketika agak sholat dia sedih. Pertanyaannya sekarang ya, kita itu ketika mendapatkan karunia berupa janji surga dan surga yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda, maka secara otomatis seharusnya gak usah disuruh, hati kita itu sudah bahagia. Karena kenapa? Karena kalau tidak bahagia berarti hati kita dalam keadaan tidak sehat walafiat, dalam keadaan sakit. Karena kenapa? Hati kita sudah tidak berada di semestinya. Itu lagi kronis. Jadi puasa itu tekanan. Nah, siapa yang menekan? Syariat. Kemudian balik lagi, kamu gak puasa, siapa yang menekan? Oh, yang menekan diri saya sendiri. Nafsu apa diri kamu? Diri kamu itu baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seseorang yang terlahir itu suci. Fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Cuma karena lingkungan biasanya menjadi baik atau buruk. Karena lingkungan semuanya. Ketika kita dibiasakan baik, maka secara otomatis ketika kita melakukan kebaikan itu bukan sebuah tekanan tapi hobi.
Tapi ketika berada di lingkungan buruk dan kita tertarik terhadap keburukan, maka kita melakukan kebaikan itu merupakan sebuah pemaksaan. Gitu. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Pertanyaan hukum masalah puasa. Ketika tidak puasa batal atau meninggalkan puasa, kan punya hutang. Penyahutan. Terus nanti kan wajib dikodoi di lain waktu bulan puasa. Semisal sampai itu hutangnya nggak dikodok, nggak dibayar, sampai ketemu Ramadan selanjutnya, itu apakah ada konsekuensi Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu yang masuk. Oh, konsekuensinya ya dua, wajib mengkodok sekaligus wajib membayar kafarat. Kafarat itu berupa Fidyah, ya berupa makanan pokoknya. Kalau makanan pokok di sini kan gandum. Bukan gandum, beras. Beras itu kalau ukuran kilogram atau ons berapa? Ya mungkin sekitar 7 on. Lebih aman 1 kilo Itu lengkap untuk satu puasa 1 ons. satu puasa. Untuk puasanya tetap harus ganti. Harus ganti wajib. Jadi ganti puasa terus plus fidyah. Fidyah. Fidyahnya dikasihkan ke apakah Fakir miskin sama dengan sama golongan dengan zakat? zakat. Fakir miskin, kemudian janda bukan kok janda. Ini beda pembahasan ini. Lanjut. Fakir miskin atau siapa kayak ya kayaknya mengenai fakir miskin di Indonesia banyak. Itu ngasihnya boleh kita langsung ngasih apa lewat ambil? Ya langsung Langsung aja. ngasih ya. Ini fidyah dari saya. Langsung saja. Kasih ke saya Jadi nggak? kalau hutangnya 1 maka puasa 1 sama fidyah 1. Kalau hutangnya 10 berarti puasa 10, fidyah 10. Kalau hukumnya misal meninggalkan puasa, dia kuat, tapi dia memilih untuk tidak puasa. Itu apakah ada? Ya nggak ada konsekuensinya, cuma dosanya ada. Dosa. Dosanya ada. Model istilahnya apa? Model. Model. Membatalkan puasa. Padahal dia kuat. Membatalkan puasa tanpa ada udzur syar'i. Kalau udzur syar'i kan seperti perjalanan, sakit, atau menyusui. Ya kalau bapak-bapak ya gak kira menyusui. Itu ibu-ibu yang baru melahirkan itu. Mungkin sudah jelas ini. Ya, siap. Sudah jelas. Cukup Ustaz ya, karena ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dan hampir sudah 30 menit Ustaz. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa penanya. Terima kasih Ustaz Qadir dan Ustaz Bakir yang sudah bersedia diundang dalam forum podcast Pondok Pesantren Arifin Khairul Hijrah Tidore. Sebagai informasi kepada teman-teman semua bahwa podcast Pondok Pesantren ini akan berepisode, tapi tidak selalu tentang puasa. Jadi bagi yang ingin bertanya seputar tentang puasa atau hal-hal yang lain, itu bisa ditanyakan di kolom komentar, sehingga nanti kami akan menyaring satu persatu dari semua pertanyaan, mana yang akan terjawab di pertemuan berikut akan kami sajikan. Terima kasih atas kesempatan Ustadz. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan Sama-sama. hadir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.